Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Nah, di video kali ini aku mau membahas terkait materi chart control. Yang mana chart control sendiri merupakan suatu alat pengawasan kualitas dan suatu produk yang akan dihasilkan dan umumnya sering digunakan dalam statistik industri. Jadi untuk langkah yang pertama, kita diminta untuk membuat diagram kendali X-bar dan juga R, serta diminta untuk menggambarkan hasilnya. Jadi di sini sudah terdapat contoh kasus yang jumlah sampelnya terdiri dari 20 sampel dan banyaknya pengamatan dalam sampel atau N itu ada 4. Nilai 4 diperoleh dari X1, X2, X3 dan juga X4. Jadi untuk contoh kasusnya ini sendiri, kita diminta untuk memonitor proses produksi yang mana menghasilkan diameter produk dalam satuan inci dalam angka yang tertera di dalam kolom ini. Kita diminta untuk menghitung nilai X-bar dan juga R, serta diminta untuk menghitung rata-rata dari X-bar dan juga rata-rata dari R. Nah, yang kedua, kita diminta untuk membuat chart control diagram X-bar dan juga R, yang terlebih dahulu kita harus menentukan masing-masing nilai dari CL, LCL, ataupun UCL dari X-bar dan juga R. Dan sebelum memulai pekerjaan, pastikan kalian sudah mencari limit kontrol dari tabel yang disediakan. Diperoleh dari banyaknya sampel pengamatan sebanyak 4, sehingga didapatlah nilai A2-nya sama dengan 0,73, nilai D3-nya sama dengan 0, dan D4-nya sama dengan 2,28. Untuk proses kalkulasinya, masukkan rumus average dari banyaknya pengamatan dalam sampel sebanyak 4 ini. Kemudian kita seret ke kanan, terus kita klik kurung tutup, lalu kita tekan enter, sehingga didapatlah hasilnya sama dengan 10. Sedangkan untuk mencari nilai R, caranya adalah sama dengan maksimal dikurang dengan minimal. Maksimal itu dari banyaknya pengamatan dalam sampel sebanyak 4 ini, kita seret, kurung tutup, terus kita kurang dengan minimal dari banyaknya pengamatan dalam sampel. Kita klik kurung tutup, terus kita klik enter, sehingga didapatlah hasilnya sama dengan 9. Untuk mencari nilai seluruhnya, kita tinggal klik di pojok kanan bawah, terus kita drag ke bawah atau seret ke bawah. Kemudian untuk yang R-nya juga sama, sehingga didapatlah hasilnya seperti ini. Terus kita mencari rata-rata nilai X-bar. Caranya rumusnya sama dengan average, kurung buka, kita drag kolom X-bar sampai ke bawah, kurung tutup, lalu kita klik enter. Kemudian untuk yang R-nya juga sama, masukkan rumus yang sama. Jadi kita cukup seret hasil yang di bawah tadi ke kanan, sehingga didapatlah hasil rata-rata dari keduanya. Sehingga didapatlah hasil 10,375 dan 6,25. Nah, untuk menghitung nilai UCL pada X-bar, itu masukkan rumus sama dengan nilai rata-rata dari X-bar. Jangan lupa untuk melok setiap kolom yang akan kita kalkulasikan biar tidak terjadi pergeseran rumus. Kemudian ditambahkan dengan nilai dari A2. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari rata-rata nilai R, 6,25. Pastikan sudah terlock semua kolom yang dikalkulasikan biar tidak terjadi pergeseran rumus. Kita kurung tutup, terus kita klik enter. Didapatlah hasilnya seperti ini. Untuk mencari nilai CL, itu sama dengan rata-rata dari X-bar. Terus kita lock, klik F4, klik enter. Terus untuk yang LCL, dia masukkan rumus sama dengan rata-rata dari X-bar yaitu 10,375. Kita lock. Terus dikurang dengan kurung buka nilai dari A2 dan kita kalikan dengan rata-rata R yaitu 6,25. Kita klik enter sehingga didapatlah hasil seperti ini. Kemudian kita tinggal seret saja ke bawah untuk nilai UCL, CL, dan juga LCL-nya. Jadi kalau misalkan kita lock setiap kolom yang kita kalkulasikan, rumusnya tidak akan bergeser. Jadi begitu kita geser nilainya nggak akan 0 ataupun value. Nah, untuk yang UCL pada R
itu sama dengan nilai dari D4 yaitu 2,28. Kita klik terus kita lock. Dikalikan dengan rata-rata R yaitu 6,25. Sehingga didapatlah hasil 14,25. Nah, untuk nilai CL-nya itu klik sama dengan rata-rata dari R2 yaitu 6,25. Kemudian untuk yang LCL itu rata-rata dari nilai R. Kita lock dulu. Kemudian kita kalikan dengan nilai D4 yaitu 2,28. Terus kita klik enter. Terus kita drag ke bawah. Seret ke bawah. Nah, jika dalam perhitungan terjadi hal seperti ini, pastikan lagi, kalian klik lagi di rumus awal. Pasti ada yang belum terlock di kolom yang kita kalkulasikan, itu kita lock dulu dengan menekan tombol F4. Kemudian kita klik enter, baru kita drag ke bawah, kita seret ke bawah dan kita lihat, nah benar kan? Jadi itulah fungsi lock biar rumus ketika kita kalikan atau kolom yang kita kalikan tidak terjadi pergeseran rumus. Untuk yang LCL juga sama seperti itu. Nah, jadi keterangannya ada 0 dan value. Itu pasti di salah satu kolom lupa saya lock. Nah, jadi kita lock dulu, terus kita seret ulang ke bawah. Dan didapatlah hasilnya seperti ini untuk UCL dan LCL-nya sama ya. Yang R 14,25 dan 14,25. Nah, bagaimana cara untuk membuat tabel ataupun grafik chart untuk yang X bar dan juga R? Pertama kita klik X bar. Terus kita seret ke bawah seperti ini. Klik tombol kontrol atau CTRL, kita tahan. Kemudian pada variabel X, kita seret juga nilai UCL, CL, dan juga LCL, kita seret ke bawah. Kemudian kita lepas kontrolnya, dan kita klik pada bagian insert. Pada bagian insert line chart, kita klik, terus kita pilih pada bagian 2 dimensi line. Kita klik dan nanti akan muncul grafik chartnya terus akan seperti ini. Ini untuk yang X chart. Jadi kita bisa ganti sini menjadi X chart, grafik X chart. Jadi seperti inilah grafik dari X chart. Kalau misalkan kita ingin mencari lagi grafik dari R, caranya sama. Kalian klik pada bagian R, klik tombol CTRL, terus kalian seret ke bawah seperti ini. Sudah, kemudian pada bagian UCL, CL, dan LCL pada variabel R, kalian tinggal klik saja. Kemudian kalian seret dan tarik ke bawah. Kemudian kalian silahkan klik pada bagian insert, dan klik pada sesuai 2 dimensi line yang pertama. Nah, jadi seperti inilah gambar grafik R chart berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan. Jadi kita kecilkan dulu, kemudian kita seret ke bawah. Jadi sudah didapat ya, ada 2 grafik. Yang pertama grafik untuk X chart, yang kedua untuk grafiknya R chart. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Aku mohon maaf kalau masih dalam penyampaian masih terbata-bata dan juga masih banyak kekurangannya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.